Coba lihat, muka kamu tidak kerja, muka lembur tuh pensi ojek, muka lembur. Karena gajinya kecil, lembur terus. Ayo berjuang ojek. Minta maaf, lagi lembur bang lalu. Nah, muka lembur, muka kusut semua. Dan yang bahagia itu dia Kak Erwin kerja dikit, gaji gede. Dan kita kerja banyak, gaji kecil. Aduh, orang Indonesia susah. Saya ketawa melihat orang Jerman itu. Jadi di mana-mana untuk memperjuangkan kelas itu partai buruh. Kalau di Eropa, di Nordik tadi ya, Swedia, Finlandia, Norwegia, Islandia, Denmark, itu namanya Partai Sosial Demokrat. Di Jerman Partai Sosial Demokrat itu partai buruh. Di Brazil tadi saya bilang Trabalhadores, so Partai Sosialis pekerja, Partai Sosialis Kiri pekerja. Itu di Peru, di Chili sekarang berkuasa. Nah itulah saya bilang awal. Di Australia Labour Party, di Selandia Baru Labour Party berkuasa semua. Itu yang saya ceritakan. Saatnya orang kecil yang selalu dipinggirkan, dipanggil menjelang pemilu, dipunggungi setelah pemilu. Jumlahmu 75 juta, 50%. Bangkit melawan, menangkan partai buruh di Indonesia. Ya, buruh migran, buruh informal, anggota SPM kan banyak, anggota SPM. Siapapun kamu, tadi ada pengusaha-pengusaha menengah bawah itu penopang. Itu kan Bung Hatta, itu pengusaha-pengusaha menengah bawah itu penopang koperasi-koperasi. Di negara Nordik, Finlandia, Helsinki, di mana? Helsinki bukan tadi siapa? Finlandia, Norwegia, itu korporasi Nokia kalah dengan koperasi susu. Dia korporasi, ini koperasi. Dan kita hidupin. Misal Gili Trawangan, Gili apa lagi? Ada 3 Gili. Ya kan? Apa yang kita kasih ke investor? Patungan aja. Tapi negara melindungi. Bawahnya harus untung. Itu dilakukan oleh Norwegia dan Finlandia. Wah nanti itu omong kosong retorika. Pokoknya sekarang kita kalau orang kaya ngomong, kita gak percaya kamu. Kita mengurus diri kita sendiri, gituin aja udah. Yang menengah bawah tuh pengusaha-pengusaha itu banyak. Di sini pasti banyak. Itulah partai buruh, saudara. Makanya ketiga itu alirannya adalah partai buruh. Kita nggak mau benci orang kayak enggak. Kita benci investasi enggak. Kita hanya mau tentang keadilan, keseimbangan. Kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kau. Redistribusi kekayaan, pro subsidi. Kalau BBM mahal, jadi subsidi. Negara akan bangkrut. Siapa bilang negara bangkrut? Ini negara nomor 7 di dunia. Makin kita diembargo, makin kaya kita. Padi ada, gandum ada, minyak ada, sawit ada. Apa yang ada di Indonesia? The land of heaven, tanah surga. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Lihat di pantai-pantai. Orang bilang tanah kita tanah tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tanam di mana tanah-tanah itu singkong apa tamak tuh. Timur Tengah punya minyak. Indonesia punya minyak. Timur Tengah nggak punya emas. Timur Tengah punya nikel. Timur Tengah nggak punya uranium. Timur Tengah nggak punya plutonium, bahan-bahan nuklir. Timur Tengah bahkan tidak punya selenium, bahan-bahan chip-chip itu kayak komputer, HP itu mahal, harganya 100.000 kali lipat dari harga emas. Itu di mana? Di Papua dan Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Bisa berkeliling Indonesia. Newmont itu pasti ada selenium. Setiap ada emas pasti ada selenium. Cuma kita semua raw material. Johannesburg, Durban di South Africa, mereka kaya dengan emas, tapi kedalaman 3 kilo baru dapat emas. Indonesia ada gunung emas, nggak perlu dalam. Iceberg, Gutenberg, Iceberg, 3 gunung emas di Papua. Bahkan di Kalimantan Tengah ada namanya Kabupaten Gunung Emas. Dulu rakyat nggak tahu kenapa ini kabupaten namanya Gunung Emas. Hal ini ditemukan. Begitu dibelah itu gunung, 1.500 tahun nggak akan habis emas. Tapi Johannesburg, Durban yang di negara Afrika Selatan itu nggak punya minyak, nggak punya hutan.
nggak punya ikan. Eropa Tengah kaya ikan, surganya ikan. Pergi ke Labuan Bajo, pergi dari Laut Pasir ke Arapuru, pergi ke Bunaken, pergi ke Wakatobi, surganya ikan. Kan pernah saya cerita, ikan kalau mau bertelur itu musim tropis, karena laut dalam itu ada tropis kan, ada matahari sepanjang tahun. Mataharinya bersinar ke laut dalam sampai dalam dengan izin Allah, izin Tuhan, kan ada oksigen. Ikan dari Eropa, ikan salmon datang, bertelur. Ikan dari Filipina datang, ikan dari Thailand, ikan dari Vietnam, seluruh dunia. Cuma saya bingung, dia baliknya lagi itu nggak ada GPS, nyasar. Ini benar, ini benar metode ilmiah. Itu balik lagi, habis dia bertelur, ya kan, jadi ikan. Jadi kamu jangan marah ketika nelayan Vietnam yang Thailand ngambil ikan Indonesia. Begitu dihancurin ininya kapalnya Bu Susi waktu zaman Menteri Kelautan, mereka protes. Ibu Susi tahu nggak, Ibu Menteri? Kenapa? Itu anak ikan saya, ibunya ada di daerah saya. Dan saya ambil anak saya. Kenapa sampai bunuh? Benar bohong itu. Jadi apa lelucon tapi itu kenyataan. Itulah Indonesia, the land of. Bagaikan putri insulenda yang cantik menarik hati. Kumbang-kumbang datang menyerbukinya. Zamrud Katulistiwa, Dawas Dekar, Multatuli dalam bukunya Saijah Adinda tahun 1700, dia sudah memprediksi Indonesia seperti gadis cantiknya. Lihat upahnya berapa? Itu juga pakai orang itu gede sampai minum-minum dia. Bila sampai urat leher tarik-tarik, tetap berapa bila? 2,8. Erwinnya, masa depan Umadusu, masa depan suram 2,8. Outsourcing seumur hidup dengan omnibus law. Negara menempatkan dirinya sebagai agen di internasional. Itu outsourcing disebut modern slavery. Kau tahu apa slavery? Bukan zaman modern itu outsourcing. Di Indonesia omnibus law, Perpu itu melegalkan negara jadi agen. Gila, pakai gila tadi negara. Saya marah benar membedakan. Jadi pemerintah yang menentukan ini jenis pekerjaan boleh outsourcing, ini jenis pekerjaan tidak usah. Karena menentukan kita jadi budak. Bukannya melarang, malah menentukan kita jadi budak apa enggak. Menangkanlah partai dulu ya. Berdoa dan jangan lupa. Kamu ini aktivis semua. Dari semua elemen, bahkan ada pengusaha kelas menengah. Jangan lupakan orang kecil. Nanti kalau udah duduk saya takut kamu, kalau begitu saya pecat Mas Mama. Saya baru dengar ada korupsi saya pecat, bener. Saya kejar, tangan besi, teman-teman SPNI, KSP tahu saya. Pokoknya jadi, begitu jadi jangan sakitin rakyat. Kalau nggak siapa yang bisa jadi uswatun masyarakat. Kita ini banyak orang pandai, cerdik cendekia, tapi sedikit yang bisa menjadi contoh. Kaos dari kelas pekerja, boleh jadi, dengar ini, boleh jadi Tuhan sedang menentukan perubahan itu pada diri. Tuhan sedang mengangkat derajat. Ya mukallabul qalub. Wahai Allah Tuhan yang maha pembolak-balik hati manusia. Bila dia berkata, berfirman, kun jadi, fayakun jadi. Jangan-jangan kamu sedang diayah. Saya sedang diayah oleh Allah. Diayah untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang akan digerakkan hati manusia. Siapa yang bisa membolak-balik hati manusia? Ya mukallabul qalub. Berdoa apapun agama. Jangan jangan minder. Hanya mahasiswa, hanya petani, hanya pedagang. Ini negeri tentukan sendiri pasti. Gak ada uang komitmen. Kalau kamu bertanya itu, kenapa kamu tetap hidup sekarang dalam kemiskinan? Rezeki, umur, jodoh Tuhan yang menentukan. Tapi Tuhan katakan, tak akan berubah nasib satu kaum kecuali kaum itu yang berusaha. Kamu orang-orang kecil, kita kelas pekerja, we are the working class. Mari kita ubah. Kita berusaha mengubah nasib. Kamu orang NTB, kulitmu sama, matamu sama, rambutmu sama, keringatmu bahkan baunya sama. Karena makan yang sama kan. Setiap daerah itu kan keringatnya beda-beda. Kalau kamu nggak ke Indonesia kan, berpelukan sama orang Papua beda dengan berpelukan sama orang NTB. Karena makanan itu berpelukan sama orang Aceh. Tapi itulah kita manusia. Sama takut. Katakanlah
lalu bangsawan, berjuang untuk orang kecil, bangkitkan. Kamu Fauzan cuma orang biasa, bangkitkan. Ada pengusaha menengah, bangkitkan. Tentukan. Partainya hanya Allah. Susah kan? Susah nggak Wira bikin partai sendiri? Susah kan? Rasain kan? Tanya itu. Susah kan? Permin, Perma, BMS, TMS, MS. Itu aja tuh pusing. Nyari KTP, kejar sana, kejar sini, susah kan? Tapi Tuhan tentukan tempat mana. Jangan. Tuhan sedang mengajak kamu semua untuk jadi. Amin. Ya, tetap semangat, ceria, tetap bergembira. Walaupun mikir uangnya dari mana, nanti kita cari. Jangan takut, harus takut. Allahumma amin. Minimal kita berdoa, ya Allah tunjukkan jalan. Kalau hamba tidak punya uang, kita gunakan ya Allah supaya 3S ini bermanfaat dan didengar. Apa itu 3S melipat? Salam, sapa, senyum. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nak Wira? Ini Pak, Bu, saya Wira, Ketua Exco Provinsi NTB. Hanya ingin bilang, pilih partai dulu ya. Oh iya, alhamdulillah. Pakai duit kan? Pakai duit kan? Yang jalan kaki 10 kilo lah duit. Banyak rezeki mau jodoh Tuhan yang menentukan. Kalau kau berusaha pasti ada. Datang nanti orang baik kepada kamu. Datang seorang pemimpin mau jadi bupati, mau jadi wali kota, mungkin mau jadi gubernur, datang ke partai Guru Kewira, ke siapa, Exco Jenny misal di Lombok Tengah. Saya mau jadi bupati, orang baik, oke, saling mendukung, jangan minta duit. Sekali kau minta upeti, saya pecah. Saya nggak main-main. Saya pengen gitu cepet ngomong. Maaf ya kalau saya nggak keras. Saya pecah. Saya ingin memberikan contoh yang baik pada partai lain. Tapi nanti berdiskusi. Oke, kami menangkan Bapak, tapi Bapak bantu kami untuk menang juga dong. Apa? Atribut. Mari bangun bersama-sama. Saya kan minta uang, bikinin atribut. Berapa? Hitung sendiri Pak. Berapa kira-kira? Kan enak begitu. Ada Pak? Pasti ada. Pasti ada. Nanti akan datang orang-orang. Insya Allah Wira jadi anggota DPR RI. Dan kita mau membangun Lombok Timur menjadi bupati. Kalau kau niatkan terus begitu menang DPR, Lombok Timur, Lombok Timur. Nanti di bawahnya gantiin Wira. Jangan takut, saudara. Ini negerimu. Tentukan sendiri kau akan rubah atau tidak. Berganti, kocok ulang. Tidak semua orang kaya, tidak semua kaum pemodal, tidak semua orang agamawan masuk ke dalam saatnya kelas pekerja masuk. Saling mengontrol. Nah, perlu jaminan sosial kan sudah ada. Kalau kita mati ada jaminan kematian. Kita kecelakaan kerja ada yang bayarin kecelakaan kerja. Kalau kita hari tua ada yang bayarin pengusaha. Kalau kita pensiun ada yang bayarin. Jaminan kesehatan itu perjuangan kelas pekerja. Dulu orang miskin dilarang sakit. Kita berjuang dengan Komite Aksi Jaminan Sosial. Kita kumpul itu DPR. Sekarang orang sakit, saya dilecehkan 2 tahun, 2000 bulan pulang saya 3 bulan saya di belajar sistem jaminan sosial. Kalau saya marah, ya apa negara kaya kok orang miskin seperti anjing di ujung gagang gitu. Dulu benar ada 1.000 pemulung anak Kompas yang menulis. Pulang saya dari Jerman, saya baca, marah. Dia datang ke rumah sakit Persahabatan di daerah Gajah Mada namanya, ditolak karena orang miskin, pemulung. Dia jalan kaki, ya pemulung, ibu-ibu ini cerita nyata ke rumah sakit, di Husaga di Gajah Mada ke rumah sakit Persahabatan di Rawamangun. Itu kira-kira 12 jam kalau jalan kaki. Dia jalan kaki, ditolak, anaknya udah makin sakit. Akhirnya dia pergi lagi dari rumah sakit Persahabatan Rawamangun ke Salemba RSCM, rumah sakit pemerintah. Kira-kira 9 jam kalau jalan kaki. Begitu sampai RSCM diterima, udah mati. Di depan DPR saya bilang, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, tuan-tuan dan nyonya-nyonya kalau sakit itu rumah sakit terbaik. Tuan-tuan lihat anak seorang pemulung. Apakah karena dia seorang anak pemulung mati seperti anjing? Saya gitu. Oh masih banyak kan? Saya tidak punya kata-kata yang lebih baik daripada kata-kata untuk tuan-tuan. Saya gituin, saya ngomong tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Biar mereka sadar, mereka kan menara gali. Mau ambil siapa itu mereka? Sampai ada orang mati seperti anjing di ujung gang. Apa ditolak? Karena miskin. Orang miskin dilarang sakit. Di situ kita bentuk KAJS,
BPJS menang. Saya ingat 28